Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai neraca saldo perusahaan manufaktur. Nah, neraca saldo itu apa sih? Neraca saldo merupakan daftar yang menunjukkan akun-akun yang berisi saldo yang bersumber dari buku besar. Apabila dibuatkan dalam neraca saldo, jumlahnya akan sama antara sisi debit dengan sisi kredit. Nah, pembuatan neraca saldo berdasarkan nomor akun terkecil terlebih dahulu hingga nomor akun yang besar. Neraca saldo dibuat biasanya pada akhir periode akuntansi yang memuat saldo yang bersumber dari buku besar. Jadi, sumber pencatatan neraca saldo pada akhir periode akuntansi diambil dari data saldo buku besar yang telah dikerjakan sebelumnya. Nah, dalam pembuatan neraca saldo, nilai dari sisi debit maupun sisi kredit bernilai sama atau balance. Apabila kedua sisi tidak sama, menandakan adanya kesalahan pada saat posting terkait dengan transaksi. Neraca saldo dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi karena mampu menyajikan ringkasan daftar saldo dari masing-masing saldo yang bersumber dari buku besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur penyusunan neraca saldo perusahaan manufaktur. Nah, di sini terdapat 4 prosedur dalam penyusunan neraca saldo perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu menyiapkan lembar neraca saldo, di mana lembar neraca saldo tersebut berupa lembar kertas yang memuat kolom-kolom untuk meletakkan nama akun beserta nilai dari akun tersebut. Prosedur yang kedua yaitu menyiapkan buku besar semua akun pada periode berjalan. Nah, ini dilakukan pengamatan kembali terhadap buku besar apakah semua transaksi sudah terposting pada buku besar beserta dengan nilainya yang berada pada sisi debit atau sisi kredit. Prosedur yang ketiga yaitu memindahkan data dari buku besar ke neraca saldo. Nah, di sini kita akan menyiapkan data-data berupa saldo-saldo yang terdapat pada buku besar, kemudian dimasukkan pada neraca saldo. Prosedur yang terakhir yaitu menulis total saldo debit dan kredit, di mana setelah semua data dari buku besar dimasukkan ke neraca saldo, kemudian dilakukan penjumlahan total saldo. Apabila total dari kedua sisi debit dan kredit terjadi selisih, maka akan dilakukan pengecekan kembali sampai keduanya seimbang atau balance. Nah, ini contoh dari neraca saldo. Nah, di sini ada kolom. Nah, di sini ada nama akun, ada debit dan kredit. Nah, di sini ada akun-akun yang masuk dalam neraca saldo perusahaan manufaktur. Nah, dapat dilihat ya di kolom apa saja akun yang masuk di debit dan akun yang masuk di kredit. Nah, nanti total dari neraca saldo ini harus sama atau balance. Kalau tidak balance, maka akan dilakukan pengecekan kembali sampai hasilnya balance atau seimbang. Nah, demikian sedikit materi yang dapat saya jelaskan mengenai neraca saldo perusahaan manufaktur. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.